Wih. Ini adalah kabar yang menarik, karena sebelumnya Emil sempat dicap pengkhianat saat ayahnya mengutarakan keinginan dari anaknya tersebut untuk bermain di timnas Indonesia beberapa tahun silam. Lantas apakah yang membuat Emil Audero ingin membela timnas Indonesia? Ya, dan apakah dampak signifikan yang bisa dibawa pemain berdarah Indonesia Italia ini? Berikut rangkuman selengkapnya. Ya guys ya, sebelumnya ayahnya pernah bilang yang tidak enak dengar guys ya. Emil menepis julukan pengkhianat, penebusan dosa Emil untuk Indonesia. Yo guys, tekan subscribe guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Al Cohlil. Oke guys, apa kabar semua? Semoga sehat selalu, rezeki lancar, dan semoga tetap semangat menjalin kehidupan di dunia ini. Oke guys, pada kesempatan kali ini guys, kami menemukan salah satu video yang menarik untuk kami reaksi guys. Langsung saja kita ke judul video reaksinya guys. Permohonan maaf Emil diterima. Wow. Ketua Umum PSSI Erick Thohir penambahan kekuatan timnas Indonesia demi Piala Dunia. Wah. Melepas julukan pengkhianat, penebus dosa Emil ke tanah air. Akhirnya Emil diterima, benarkah guys? Yuk guys, langsung saja kita simak video informasinya seperti apa. Langsung saja yuk kita klik. Baru-baru ini, sebuah foto yang beredar di media sosial menunjukkan Emil Audero, kiper keturunan Indonesia Italia yang bermain untuk tim Liga Italia di Inter Milan, sedang berjabat tangan dengan Presiden PSSI Indonesia Erick Thohir. Foto ini menjadi bukti nyata bahwa Emil Audero ingin kembali membela timnas Indonesia. Kabar ini tentu disambut dengan antusias oleh para pecinta sepak bola Indonesia. Pasalnya, Emil Audero adalah salah satu pemain terbaik di posisinya, di mana kehadirannya di timnas Indonesia akan meningkatkan kekuatan tim. Ini adalah kabar yang menarik, karena sebelumnya Emil sempat dicap pengkhianat saat ayahnya mengutarakan keinginan dari anaknya tersebut untuk bermain di timnas Indonesia beberapa tahun silam. Lantas apakah yang membuat Emil Audero ingin membela timnas Indonesia? Dan apakah dampak signifikan yang bisa dibawa pemain berdarah Indonesia Italia ini? Berikut rangkuman selengkapnya. Ya guys ya, sebelumnya ayahnya pernah bilang yang tidak enak dengar guys ya. Emil menepis julukan pengkhianat, penebusan dosa Emil untuk Indonesia. Oke guys. Emil Audero, benarkah masuk dan Indonesia? Emil dan Indonesia. Emil Audero punya kisah yang menarik antara dirinya dan Indonesia. Pemain kelahiran Lombok yang memiliki darah keturunan dari sang ayah ini sudah sejak kecil pindah ke Italia dan bermain di negara dari sang ibu. Di Italia inilah Emil berkembang dan menjadi salah satu penjaga gawang dengan potensi yang sangat besar. Ia yang diorbitkan Akademi Juventus sempat bermain di tim senior Juve, meskipun ia lebih banyak dipinjamkan, seperti ke Sampdoria hingga saat ini bermain untuk Inter Milan. Penampilan menawan dari Emil Audero di kompetisi tertinggi sepak bola Italia inilah yang kemudian membawa PSSI tertarik untuk merekrut kiper bertinggi 192 cm ini. Hanya saja, saat itu PSSI yang belum dipegang Erick Thohir mungkin belum mampu meyakinkan Emil. Ini diperparah dengan pernyataan kontroversial dari sang ayah Edi Mulyadi, di mana dalam sebuah video yang beredar, Edi mengatakan bahwa Emil lebih baik fokus pada karirnya di Italia, karena peluangnya untuk bermain di Piala Dunia lebih besar, alih-alih bermain di Indonesia yang untuk lolos Piala Asia saja nggak mampu. Dan sekarang berubah pikiran ya guys ya. Kalau si Emil dia inginnya mau jadi pemain Piala Dunia, yang dia harus ambil ya di sana dong. Orang kita lolos Asia aja enggak, apalagi Piala Dunia. Gitu guys kata ayah Emil. Apa sih penghargaannya di sini? Tapi katanya saingannya Donnarumma apa kayak gitu berat. Terus katanya Emil di generasi yang salah. Ya itu kan bahasanya mediasi ini. Iya sih. Mediasi ini kan mau nulis kayak apa aja silahkan. Itu pernyataan dari ayah Emil inilah yang kemudian membuat dirinya dicap sebagai pengkhianat. Meski di sisi lain, kita harus meluruskan bahwa Emil Audero sendiri tidak pernah memberikan pernyataan resmi terkait penolakannya untuk membela timnas Indonesia. Bahkan di tahun 2022, PSSI membantah bahwa Emil Audero pernah menolak tawaran timnas Indonesia. Bahkan pada beberapa kesempatan, Emil juga pernah mengatakan bahwa dia terbuka untuk semua peluang, termasuk bermain untuk timnas Indonesia. Emil Audero akhirnya diterima Erick Thohir, bukan pilihan di Italia.
Bukan pilihan di Italia. Ada beberapa alasan yang membuat Emil Audero belum bergabung ke timnas Indonesia, meskipun PSSI sudah tertarik sejak lama pada kiper Inter Milan satu ini. Pertama, karena Emil masih memiliki harapan untuk bermain di timnas Italia. Perlu dicatat, Emil adalah kiper utama timnas Italia di skuad kelompok umur. Dia pernah bermain untuk timnas Italia U15 dan U21, di mana hal ini menunjukkan bahwa dia memiliki potensi untuk bermain di level internasional bersama timnas senior sebenarnya. Jadi cukup wajar jika ia ingin bermain di timnas Italia. Tapi sialnya, Emil tak berada di era yang mudah. Italia yang dikenal selalu memiliki kiper-kiper top legendaris di skuad timnasnya seperti Gianluigi Buffon, kini telah memiliki sosok Donnarumma. Tak hanya Donnarumma, Emil sekarang juga harus bersaing dengan kiper Tottenham, Guglielmo Vicario. Ada juga kiper Atlanta, Karnashevski, hingga kiper dari tim Napoli, Alex Meret. Kondisi inilah yang membuat peluang Emil Audero untuk masuk ke timnas senior Italia semakin kecil. Dan kami pikir inilah yang dimanfaatkan oleh Erick Thohir belakangan untuk menarik pemain berdarah Indonesia ini ke skuad timnas Garuda. Apakah benar, guys? Emil mau main Ketua di Umum PSSI Erick Thohir diketahui memang selalu turun tangan langsung untuk mengajak para pemain keturunan Indonesia bermain di tim Garuda. Ia tak segan untuk melakukan video call hingga berbicara langsung dengan para pemain tersebut. Dalam pembicaraannya dengan para pemain, Arya Sinulinga pernah menjelaskan jika Erick Thohir akan menjelaskan visi dari timnas Indonesia dan bagaimana seorang pemain akan mendapatkan tempat untuk timnas. Erick menjelaskan manfaat apa yang akan didapatkan para pemain jika bergabung di tim Garuda. Dan kami pikir itu sukses untuk meyakinkan banyak pemain-pemain top kelas dunia seperti Tom Haye, Ragnar hingga Jay Itzas serta Martin Paes. Dan kami pikir sekarang giliran Emil Audero. Jika pemain keturunan belum resmi gabung ke timnas jika belum bersalaman dengannya. Dan kali ini Emil telah berjabat tangan dengan Erick Thohir yang kami prediksi. Ini menggambarkan jika sang pemain akan segera tiba dan menjadi bagian dari timnas Indonesia. Wih, benarkah guys? Apakah itu nyata guys? Kita tunggu ya guys ya. Emil yang sempat menolak di Indonesia, bermain di timnas Indonesia, akhirnya yuk hapus julukan pengkhianat. Erick Thohir Seperti dijelaskan di awal saat sang ayah mengatakan penolakan anaknya untuk bergabung ke timnas Indonesia, sejak saat itu pula banyak fans timnas Indonesia menilai jika Emil adalah pengkhianat dalam tanda kutip. Namun tampaknya Emil Audero telah menepis semua keraguan dan menunjukkan komitmennya untuk membela timnas Indonesia. Jabat tangannya dengan Erick Thohir menjadi simbol rekonsiliasi dan awal dari babak baru dalam karirnya bersama timnas Indonesia. Namun jelas ini belum selesai. Semua kritikan padanya akan hilang jika ia telah disumpah dan mulai menjalani debutnya untuk timnas Indonesia. Itu akan jadi momen yang bersejarah untuknya. Dan jika ia bisa membuktikan kualitasnya, kami pikir kritikan yang ia dapatkan selama ini akan berubah jadi pujian untuknya. Tapi tentu ini masih harus kita tunggu, bukan? Ya, kita harus tunggu guys ya. Apakah benar dia mau main di timnas Indonesia guys? Kehadiran Emil Audero di timnas Indonesia sendiri diprediksi akan memberikan dampak yang signifikan. Sebagai kiper yang bermain di tim raksasa Italia yang saat ini tengah memuncaki klasmen Serie A Inter Milan, Emil Audero adalah salah satu kiper terbaik di Serie A Italia. Dan dia akan menjadi aset berharga bagi timnas Indonesia. Pengalaman Emil untuk bermain di kompetisi Serie A hingga Liga Champions yang harus menghadapi para penyerang terbaik di dunia juga bakal meningkatkan mentalitas timnas Indonesia. Kemampuannya menghalau bola di bawah mistar juga sudah pasti membuat gawang timnas lebih sulit dibobol. Dan ini akan sangat penting untuk meningkatkan level kompetisi di sektor penjaga gawang tim Garuda. Yang saat ini memiliki Hernando hingga Martin Paes yang masih dalam proses pengadilan di CAS. Memiliki 3 kiper hebat tentu bagus teman-teman, daripada hanya satu, apalagi kalau targetnya Piala Dunia. Ya, mantap. Semoga kalau benar-benar ingin main di timnas Indonesia, Emil Audero semoga cepat dinaturalisasi guys ya. Dan kita maafkan dia guys ya. Meskipun sudah lebih dari 11 pemain keturunan bergabung ke timnas Indonesia, namun PSSI sepertinya masih belum berhenti untuk mengajak para pemain-pemain lain yang memiliki garis keturunan di sini untuk membela tanah leluhurnya. Tak tanggung-tanggung, pemain dengan grade A pun mulai menunjukkan ketertarikannya untuk bergabung. Setelah terakhir adalah Tom Haye dan Ragnar. Kini sederet bintang kelas 1 diprediksi akan menyusul, mulai dari Calvin Verdong yang sudah dalam proses naturalisasi, Kevin Dix yang telah mengirimkan pesan bahwa ia siap untuk bergabung ke timnas Indonesia, hingga terbaru yakni kiper Inter Milan, Emil Audero. Dengan para pemain kelas atas di kompetisi Eropa ini,
Target tinggi PSSI untuk bisa lolos Piala Dunia melalui jalur kualifikasi Asia tentu bukan hal yang mustahil. Ya, semoga Saat bisa ini Indonesia lolos ke berpeluang Piala Dunia, lolos ke round 3. Ini akan Dan di round menciptakan 3 bukan sejarah tidak sendiri. mungkin Scout Garuda lolos. Mengingat ada 8+1 kuota Asia yang diperebutkan 18 negara yang lolos ke round 3 nantinya. Perlu dicatat juga, timnas saat ini tengah dilatih Shin Tae-yong yang juga memiliki pengalaman untuk membawa timnas Korea lolos ke Piala Dunia 2018 sebelumnya. Jadi, betul, Piala Dunia bukan nampak hal yang mustahil lagi bagi Indonesia. Ya, Meskipun semoga kita bisa jelas lolos ya, tetap harus guys, ya, berjuang dengan sangat keras. Oke. Jadi itulah cerita soal sosok Emil Audero yang diprediksi akan segera bergabung dan bermain untuk timnas Indonesia. Setelah jabat tangan yang Emil lakukan dengan Ketua Umum PSSI, Bapak Erick Thohir. Ya. Mantap. Oke guys, begitulah video informasi yang kami reaksi dengan judul Permohonan Maaf Emil Diterima. Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir, penambahan kekuatan timnas Indonesia demi Piala Dunia. Wah, benarkah Emil Audero akan dinaturalisasi dan akan mau main di timnas Indonesia, guys? Benarkah dia mau main di timnas Indonesia, guys? Kalau dia benar-benar mau dan ayahnya meridhoi, ini tentunya sangat mantap sekali dan timnas Indonesia tambah luar biasa, guys ya, adanya Emil Audero. Katanya tadi dia itu sebagai kiper terbaik di Serie A Italia, guys ya. Wah, luar biasa. Oke guys, cukup sekian reaksi kami kali ini. Jika ada kesalahan kata-kata yang kami ucapkan, kami mohon maaf sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.